Selamat malam. Selamat saya di sini saya mau bercerita tentang sejarah saya hingga menjadi seorang dalang. Waktu kecil dulu benar bapak saya seorang dalang. Beliau sudah meninggal, namanya Ki Suparman. Kakek saya juga seorang dalang. Menurut sejarah saya dari keturunan dalang. Jadi dari kakek buyut, kakek sebelumnya semuanya dalang. Pada waktu kecil saya sering mengikuti bapak saya mendalang, Pak Suparman dulu almarhum. Sering sekali, tapi belum ada ketertarikan sama sekali pada wayang, hanya melihat wayang saja. Pada suatu ketika umur kalau nggak salah SMP ya, waktu itu saya diajak menonton bapak saya mendalang, yaitu diajak menonton Ki Mantep Sudarsono mendalang di Sasono Inggil, Dwi Abad, Yogyakarta. Dari situ saya melihat kepiawaian Pak Mantep mengolah wayang dan mementaskan sebuah wayang itu luar biasa. Sepulang dari pentas wayang Ki Mantep itu terpecut hati saya bahwa beliau pun bisa, kenapa kita tidak bisa? Asal kita mau belajar, kita akan bisa seperti beliau. Meskipun tidak seperti beliau, tapi setidaknya kita bisa meniru dari cara beliau mendalang. Dari situ saya semangat sekali. Saya semangat belajar mendalang di rumah, menirukan Pak Mantep. Setiap Pak Mantep pentas di Yogyakarta saya selalu melihat, saya menonton. Bahkan dengan membeli karcis pun saya rela menyimpan uang saku untuk membeli karcis ketika Pak Mantep pentas di Yogyakarta. Dan nuwun sewu, matur nuwun Pak Mantep sudah menginspirasi saya. Dan selanjutnya hari berganti hari, ya saya mulai bisa memainkan wayang, mulai belajar suluk, dan waktu itu saya masuk ke Sekolah Menengah Karawitan Indonesia jurusan pedalangan. Ketika menginjak kelas 2 SMKI, itu bapak saya sudah jatuh sakit. Tapi beliau masih mendalang. Sebetulnya sudah sakit tapi masih mendalang. Pada waktu itu saya diberitahu oleh Pak Lek saya, adiknya bapak, yaitu Ki Supardi. Itu orang tua dari dalang Ki Catur Benyek Kuncoro. Ki Supardi itu bilang pada saya, bapakmu ki wis loro, bapakmu ki nek nguyuh wis getih, nek kowe ora mayang sapa sing arep nyuli bapakmu. Dari situ saya tercambuk hati saya untuk bisa mendalang. Lalu dipelajari oleh Pak Pardi, itu adiknya bapak. Nah, pada waktu itu Pak Pardi mendalang di Merican, di daerah Gejayan Merican. Itu wayangannya siang malam, lalu siangnya saya disuruh, kamu harus berani siang ini mendalang. Ya, tapi syarat bapak saya jangan sampai menonton, karena saya akan malu, ya pokoknya nggak pede lah tonton bapak. Siang itu saya mendalang, Nah, pada waktu adegan jejer kedua atau jejer loro, itu saya suluknya dari awal udah pas, udah bagus. Tapi ketika saya menengok ke belakang, ternyata bapak saya memainkan rebab. Itu saya bubar suluk era karu-karuan. Karena apa ya, grogi, takut dimarahi dan sebagainya.
Akhirnya bapak saya meninggalkan panggung saya itu sambil berkata, yuk mangkat neng Pekalongan. Wong malamnya bapak mendalang di Pekalongan. Pulang dari Pekalongan, itu dulu yang bercerita Suwargi Ki Sukoco dalam Jogja yang cukup terkenal. Itu dulu pengendangnya Pak Parman. Pulang dari Pekalongan itu semua uang hasil mendalang bapak di Pekalongan itu dibuat untuk jajan. Padahal beliau sudah tidak boleh memakan makanan yang dilarang dokter, tapi dilanggar semua. Wis, aku mangan opo-opo saiki. Aku mati ra apa-apa, mergane anakku wis ana sing iso mayang. Seno wis gelem mayang. Sampai rumah, apa yang saya minta dikasih. Pak, tukoke drum sama simbal biar ya nggo latihan ning omah das-des itu. Belikan. Lalu saya minta, Pak, itu gawang kelirnya kurang, Pak, kuwi gawang kelirnya kurang gede, kurang dhuwur, nek nggo njengkelitke buta ora cukup. Ya wis digedhekke, didhuwurke. Nah, dari situ berkembang, lalu tidak berapa lama bapak saya meninggal. Jadi bapak saya itu melihat saya mendalang itu hanya satu kali, waktu mendalang di siang hari itu. Bapak saya meninggal. Terus dalam pikiran saya sekarang sudah nggak ada yang saya mintai uang. Sekarang saya harus berusaha mencari uang sendiri. Pada waktu itu ya apa saja serabutan. Simbah Kakung kan punya gamelan, bapak juga punya gamelan. Dan ketika gamelannya Simbah Kakung itu dipinjam untuk mendalang seseorang, saya mesti ngangkut gamelan, noto wayang. Nanti kalau pagi ngedukke gamelan, ngedukke wayang, terus sekolah. Kalau nggak mau ya bolos. Ya memang kalau saya sekolah saya itu nakal sekali. Itu berlangsung berapa tahun, lalu sedikit-sedikit saya bisa nabuh, ya bisa. Lalu ikut mas saya, Mas Sukoco. Itu ikut Mas Koco itu berapa tahun, nyantrik di beliau. Itu berapa tahun. Terus habis itu ya dari Mas Koco itu saya sering mendalang siang hari mendalang. Lalu ada tawaran mendalang malam. Terus mulai berdikari. Mulai istilahnya berdiri sendiri. Saya juga pernah ikut Pak Gito Gati. Itu Pak Gito itu beberapa bulan tidur sana, nyantrik juga. Lalu ya berkembang. Terus saya lebih kenapa Ki Seno itu selalu gagraknya campuran, karena dari awal saya belajar kekaguman saya kepada Pak Mantep itu menjadi sebuah mungkin karena saya juga jadi suka gaya Solo. Lalu yang kedua saya sangat suka dengan alur ceritanya Punden Jaki Purbo Asmoro. Saya banyak sekali kasetnya. Dari situ saya mencari jati diri saya, mengkolaborasi semua. Saya suka geculane Pak D. Gito Wates atau Ki Hadi Sugito. Sangat suka. Geculan yang melaku tanpa dikonsep, itu adalah beliau yang paling piawai, maestro dari geculan. Lalu saya mengkolaborasikannya dengan geculannya Ki Haji Sukron Suwondo yang bagongnya lain daripada yang lain dan lucu. Dari situ saya mulai mengkolaborasi. Kalau Petruk saya lebih suka Ki Gondo Darman. Suwargi Ki Gondo Darman, Petruknya luar biasa, lucu. Jadi setiap dalang itu punya kelebihan masing-masing. Untuk karakter wayang saya juga mengambil beberapa karakter wayang. Nek Kresna iki sing apik si iki nek nglakoki Kresna. Nek Baladewa iki sing apik si iki nglakoki Baladewa. Itu mulai saya pelajari. Dan akhirnya kita berkembang. Saya menciptakan grup Warga Laras itu waktu masih sekolah di kelas SMKI, itu kelas 4, akhir kelas 4 atau ya akhir kelas 4 lalu lulus. Lalu saya mengambil adik-adik kelas saya
menjadi sebuah paguyuban namanya Warga Laras. Sampai sekarang ini Warga Laras sudah apa ya perubahan perubahan apa namanya itu, perubahan pemainnya itu udah beberapa kali. Perubahan pemainnya udah beberapa kali. Yang paling lama pengendang saya itu Mas Eko Purnomo, itu paling lama. Lalu berpindah ke Mas Utoro, lalu berpindah ke Mas Haryo Sumantri yang sekarang ini. Jadi melewati beberapa proses sampai Warga Laras yang sekarang ini yang nuwun sewu paling lama dan paling solid, tapi juga tidak meninggalkan rasa terima kasih saya kepada Warga Laras yang dulu. Kenapa saya mengambil nama Warga Laras? Karena Warga Laras dulu grup dari bapak saya, jadi saya ingin supaya grup ini tidak hilang. Saya ingin tetap menjaga nama Warga Laras. Sebetulnya banyak nama-nama yang lebih bagus, tapi saya lebih cenderung ke Warga Laras. Dari perjalanan hidup itu ya banyak pahit getirnya, ya banyak sekali. Dari belajar mendalang sampai nuwun sewu sampai sekarang ini, menurut saya itu belum apa-apa. Karena ilmu pedalangan itu yang saya dapat itu sekarang ini mungkin 20% dari 100% ilmu pedalangan itu baru 20% yang saya dapat. Jadi ilmu pedalangan itu sangat luar biasa, sangat besar, sangat luas. Karena meliputi ilmu tari, ilmu olah suara, vokal, ilmu tata sungging, ilmu seni rupa, dan lain-lain banyak sekali. Untuk pengalaman saya mendalang itu banyak ya. Saya meskipun sudah menjadi dalang, dulu tidak pernah menolak ajakan dari teman-teman untuk mengiringi tari, membuat ya berkolaborasi dengan seni-seni lainnya. Saya pernah bergabung kepada kakak saya yaitu Miroto. Beliau adalah koreografer dunia, menciptakan bersama beliau membuat sebuah judul tari yaitu saya gak lupa, Dancing Shadow. Dancing Shadow itu kolaborasi antara tari dan wayang, dan pada saat itu saya dengan Mas Eko pengendang saya menjadi dalangnya. Itu dipentaskan di Belanda, tour 10 kota dan 1 kota di Belgia. Lalu yang kedua, pengalaman saya di dunia seni bekerja sama dengan Mas Miroto lagi, dengan Bapak Blasio Subono menjadi pengiring dan dalang untuk sebuah karya tari atau teater yang bernama Max Havelaar. Itu juga dipentaskan di 10 kota di Belanda dan 1 kota di Belgia. Itu pengalaman saya yang luar biasa. Beliau-beliau yang menjadi idola saya, Bapak Blasio Subono, Mas Dedek Wahyudi, Mbak Ibu Lali, dan yang sudah meninggal itu Mas Rasita, itu pengendang jaipong dari Bandung. Beliau bersama saya tur di Belanda itu. Itu pengalaman yang luar biasa karena saya menjadi satu dengan senior-senior saya dan menjadi bagian dari pementasan mereka. Itu sangat mengharukan dan sangat menyenangkan. Lalu saya berkolaborasi dengan Kiai Madusari, itu grup karawitan di Kanada. Grup karawitan di Kanada, waktu itu saya disuruh oleh Mas Sutrisno, itu orang dari Yogyakarta, Kulon Progo, yang bekerja di Kanada, lalu punya grup namanya Madusari, dan mereka berkolaborasi dengan saya mementaskan sebuah wayang di Kanada. Itu tur 7 kota. Saya yang mendalang dan diiringi oleh grup Kiai Madusari itu.
Lalu saya juga pernah ke Korea bekerja sama dengan koreografer Bimo Wiwohatmo, Mas Bimo Wiwohatmo dengan krunya itu pentas di Korea, tapi tempatnya saya lupa, itu jauh banget. Jadi istilahnya kaya neng pelosok desa itu ada sebuah upacara dan di situ dipentaskan seperti itu. Ya pengalaman saja, pengalaman saja. Lalu ke yang beberapa terakhir ini saya diundang ke Buenos Aires. Itu dari KBRI Argentina mengundang saya dengan 7 kru personil pengrawit itu mengikuti Festival Wayang Dunia. Ini yang luar biasa, karena harusnya saya pentas 1 kali, tapi karena luar biasa animo penonton sampai saya pentas 3 kali, harusnya disuruh ke 4 kali, tapi saya harus pulang ke Indonesia. Di Buenos Aires itu luar biasa. Saya sampai menangis waktu melihat penonton itu. Karena di negara yang tidak tahu wayang, yang wayangnya hanya mupet boneka itu, kita pentas dengan wayang kulit itu, penontonnya sampai kayak antri tiket film box office. Itu luar biasa. Lalu yang terakhir ke Polandia, itu juga festival wayang di Warsawa. Itu beberapa pengalaman saya. Saya juga pernah mendapat kehormatan karena saya sampai seperti saat ini itu juga tidak lepas dari bimbingan dari beliau-beliau dalang senior, terutama Pak Mantep Sudarsono yang ketika itu sering mengajak saya ketika saya masih istilahnya belum punya nama, itu sering mengajak saya untuk pentas bareng di Yogyakarta 2 kelir. Waktu itu di depan Rumah Dinas Sleman, lalu di KR Kedaulatan Rakyat itu bersama Mas Sukoco, lalu sekali lagi di mana ya, kalau enggak di Korem Yogyakarta. Beliau mengajak saya pentas. Beliau ngendika, "Ais ora rasa wedi. Ben kowe ndang dingerteni wong. Nek ndang dingerteni wong, ndang iso golek duit dhewe." Itu luar biasa. Terima kasih Pak Mantep. Dan banyak sekali saya mengidolakan, banyak sekali dalang, Ki Narto Sabdo, Ki Purbasmoro, Ki Mantep Sudarsono, Ki Sukron Suwondo. Hampir tiap malam kalau sendiri seperti ini saya selalu melihat wayang di YouTube, rekaman dari beliau-beliau itu. Hampir setiap malam. Kalau kangen ya kadang-kadang nyetel bapak. Itu kalau kangen ya kadang sering sih, wah nyetel bapak, kangen suwe. Sering banyak sekali yang penonton saya, penggemar saya yang bilang, "Kok mbok nek mayang kaya bapak, nek mayang kaya Pak Parman, angleh, halus, suarane apik." Kalau saya bisa, saya mau. Kalau saya bisa, saya nggak bisa. Halus kayak bapak, pelan-pelan kayak bapak, nggak bisa. Tapi dalam pendidikan saya, biarlah orang tua saya punya bendera sendiri. Saya juga akan membuat bendera sendiri. Tidak akan mengganggu bendera orang tua saya. Jadi nanti Ki Suparman akan diingat sebagai Ki Suparman, Ki Senonugroho akan diingat sebagai Ki Senonugroho, begitu selanjutnya. Anak saya juga nanti tak bebaske. Saya bebaskan. Mau tiru sapa leh mumayang arep model piye leh mumayang monggo, sing penting kowe duwe gendera dhewe. Begitu. Ya sekilas saja sambil menunggu sahur, ini tidak ada orang, ya mungkin ada beberapa demit yang menemani saya karena di sini sepi sekali dan di pinggir kali, tapi saya sangat merasa nyaman dan sangat merasa bahagia. Terima kasih atas semua. Jangan lupa subscribe di Dalang Seno Channel. Semakin banyak Anda akan semakin bisa melihat pementasan saya selanjutnya. Tunggu sehabis Ramadan, Anda akan
lek-lekan setiap malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.